Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kita ketemu lagi ya di kelas Akidah Akhlak. Hari ini kita akan belajar kembali materi yang lalu, yaitu adab dalam pergaulan bersama Ustazah Anissa. Nah, anak-anak, kita masih di bab 3 ya. Materi kita hari ini yaitu tentang adab bergaul selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang adab bergaul terhadap guru dan teman sebaya. Anak-anak masih ingat tidak ya? Apa saja cara bergaul dengan guru yang baik? Ya, harus diingat-ingat. Yang pertama, mengucapkan salam bila ketemu, terus menunjukkan sikap hormat dengan bersalaman, berbicara yang baik, mengerjakan PR-nya, dan lain-lain ya. Terus dengan teman sebaya adalah teman yang sederajat sama kita. Caranya bergaul dengan teman sebaya yaitu dengan berkata jujur, tidak menyakiti teman, memaafkan kesalahan teman, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar adab bergaul terhadap orang yang lebih tua dan adab bergaul terhadap orang yang lebih muda. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak-anak terbiasa patuh dan hormat kepada yang lebih tua. Yang kedua, anak-anak terbiasa bersikap menyayangi, membantu, dan mengayomi dengan yang lebih muda. Nah, untuk itu, yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yang C, adab bergaul terhadap yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang usianya lebih tua dari kita. Mereka diantaranya adalah kakek, ada nenek, ada ayah, ada bunda, ada kakak kandung, kakak kelas, mungkin ada bapak ibu pedagang, dan banyak orang lagi yang lebih tua dari kita. Nah, orang-orang itu tadi patut atau harus kita hormati. Mereka memiliki kelebihan, pengalaman, serta pengetahuan dibandingkan kamu anak-anak. Terus, orang yang lebih tua, jika dihormati, mereka akan menyenangi anak yang sopan kepadanya. Lalu, apa saja ya adab bergaul terhadap orang yang lebih tua? Nah, nanti Bu Anissa akan sebutkan satu persatu apa saja, bagaimana cara bergaul yang baik dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Yang pertama, ucapkan salam bila bertemu. Jika anak-anak bertemu dengan orang yang lebih tua, misalkan masuk rumah, ketemu nenek, Assalamualaikum. Misalkan anak-anak pergi berkunjung ke rumah saudara yang jauh, nah, ucapkan salam. Yang kedua adalah mendengarkan nasihat yang diberikan. Karena orang yang lebih tua adalah orang yang memiliki banyak pengalaman, mereka lebih tahu apa yang terbaik buat kamu. Nah, anak-anak silahkan dengarkan nasihatnya dengan seksama dan patuhi perintah-perintah baiknya. Yang ketiga yaitu berbicara selalu sopan, karena mereka lebih tua usianya dari anak-anak. Nah, kalimat-kalimat yang anak-anak ucapkan kepada mereka harus yang sopan dan juga harus yang ramah. Yang keempat yaitu mentaati segala perintahnya. Nah, orang-orang yang lebih tua akan memberikan perintah-perintah yang baik untuk untuk pribadi kamu, untuk diri kamu. Jadi, anak-anak harus selalu mentaati perintah-perintah dari orang yang lebih tua dari kita. Yang kelima,
jangan pernah sesekali ya menyinggung perasaannya. Karena mereka merasa lebih tua dan memang mereka lebih tua dari kamu, anak-anak jangan sampai pernah menyinggung perasaan orang yang lebih tua. Karena itu akan menyakiti hatinya. Yang keenam, anak-anak harus senantiasa berbuat baik dan membantunya. Kadang mungkin nenek butuh bantuan, nah anak-anak harus selalu membantunya. Atau mungkin ayah bunda, kakak kelas juga orang yang lebih tua ya, anak-anak juga boleh dan harus dianjurkan untuk membantunya dan selalu bersikap baik. Tadi kita sudah belajar yang C, yaitu adab bergaul terhadap orang yang lebih tua. Nah, sekarang kita belajar adab bergaul terhadap orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang usianya lebih muda dari kamu. Di antaranya itu ada adik kandung, adik kelas, teman bermain yang kecil, yang lebih kecil maksudnya usianya. Nah, anak-anak mungkin kalau yang tidak punya adik, pasti punya adik sepupu. Yang sudah punya adik pun, nah berarti itu adalah orang yang harus kamu ajari cara bergaul yang baik, dan kamu juga harus tahu bagaimana ya cara bergaul yang baik terhadap yang lebih muda. Nah, jadi kita sebagai orang yang lebih tua dari adik itu tadi, kita juga harus bersikap yang benar. Apa ya sikapnya? Ya anak-anak simak. Yang pertama yaitu anak-anak jika berkata kepada orang yang lebih muda tetap juga harus sopan. Karena apa? Anak-anak kecil yang lebih kecil dari kamu usianya itu suka meniru, suka mencontoh. Nah, kamu yang lebih tua adalah orang yang dipercayai. Nah, jika kamu dipercayai, kamu harus bersikap yang sopan. Oh, kakakku kalau ngomong sama ibu ngomongnya bagus, aku akan tiru yang bagus. Tapi kalau kamu memberikan contoh yang kurang baik atau kalimat-kalimatmu kurang sopan, nanti adik juga mencontohnya. Jadi anak-anak juga harus berbicara kepada adik juga harus dengan kata-kata yang sopan. Yang kedua yaitu memberikan kasih sayang kepadanya. Nah, anak kecil itu pasti suka manja, pasti suka mencari perhatian. Nah, sebagai kakaknya anak-anak bisa memberikan kasih sayang kepadanya. Misalkan diajakin bermain, ditemenin belajar, itu adalah contoh memberikan kasih sayang kepada yang lebih muda. Selanjutnya yang ketiga adalah berbuatlah sesuai dengan ucapan kita. Nah, ini adalah maksudnya anak-anak yang lebih tua memberikan contoh yang baik. Misalkan bilang sama adik kalau makan pakai tangan kanan. Nah, kakak juga kalau makan pakai tangan kanan. Adik minum sambil duduk. Nah, kakak juga memberikan contoh yang sama. Jadi, kakak tidak hanya menasihati pakai kalimat aja, tapi juga pakai sikap yang benar, oke? Biar adik kita bisa mencontoh sesuatu yang baik. Yang keempat, nasihatilah bila adik berbuat kesalahan. Nah, anak kecil itu juga pasti akan berbuat kesalahan. Entah mungkin dia lupa membereskan mainannya atau mungkin berebut mainan. Nah, sebagai kakak, kita harus menasihati, tapi menasihatinya juga harus pelan-pelan. Gak boleh marah-marah, gak boleh terus kamu ajakin berantem. Kasih tahu yang baik adik, setelah bermain dibersihkan ya, yuk kakak bantu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, berilah bimbingan yang benar.
Nah, kamu sebagai orang yang pengalamannya lebih banyak, lebih pintar daripada adik, berikan bimbingan yang benar. Oh, caranya pakai sandal itu yang kanan dan kiri, Dik, jangan yang dibalik gitu. Oh, adik, ini cara pakai baju kancingnya dari atas ke bawah. Nah, gitu ya. Anak-anak memberikan bimbingan atau arahan atau pelajaran yang benar. Jangan memberikan contoh yang kurang benar. Selanjutnya yang keenam, menolong bila ia sedang kesulitan. Ketika adik kamu ada kesulitan atau adik kelas, mungkin adik kelasmu sulit membuka tutup minumannya. Nah, kamu orang yang lebih besar badannya, lebih tua, lebih kuat. Nah, kamu bisa membantu dia membukakan minumnya. Mungkin kalau dia, aduh aku kok gak tahu ya bu guru yang ini namanya siapa. Nah, kamu kan yang lebih pintar. Nah, anak-anak bisa kasih tahu adik kelas juga orang yang lebih muda dari kita. Yang terakhir yaitu nomor 7, bersabarlah bila ia keras kemauannya. Nah, biasanya adik itu tidak mau ngalah ya. Nah, kita kasih tahu pelan-pelan. Terus juga kita harus sabar, sama adik harus sabar. Nggak boleh, halah adik gini terus tinggal. Jangan, harus tetap bersabar bila ia mungkin tidak dikasih tahu ngeyel. Gitu ya anak-anak. Kakak juga harus sabar. Oke, kesimpulannya ada pada orang yang lebih tua yang pertama ucapkan salam, dengarkan nasihatnya, berbicara yang sopan, taat perintahnya, dan masih ada yang lain. Lalu kesimpulan ada pada yang lebih muda yang pertama menyayangi, menasihati jika salah, membimbing dengan baik, menolong, dan bersabar. Nah, anak-anak semua, jika anak-anak bersikap yang baik kepada yang lebih tua, pasti orang yang lebih tua itu akan sayang atau senang kepada kamu dan kamu pasti akan ditolong. Terus jika kamu bisa memberikan contoh yang baik kepada orang yang lebih muda, maka adik-adik kamu pasti akan sayang sama kamu dan dia juga akan hormat kepada kamu. Semuanya ini adalah sikap terpuji yang harus kita lakukan setiap saat. Nah, tugas untuk hari ini, anak-anak silakan kerjakan latihan di Google Classroom seperti kemarin ya, yang sudah Bu Guru cantumkan linknya di pesan WhatsApp. Anak-anak bisa memasuki melalui link itu. Oke, dari Bu Anissa sekian ya. Terima kasih sudah belajar. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.